Halo guys, Welcome to the Pakcik. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis Dan terus mendukung channel ini. Bagi kalian yang ingin memaksimalkan penggunaan musik serta bass yang paling padu amat, kalian boleh mendapatkan Skull Candy Crusher Evo ini guys. Dengan harga 3 juta rupiah, Skull Candy Crusher Evo, serta boleh mengubah tune bassnya mengikut kesukaan kalian. Dan kalian boleh merasakan bass yang paling mantap pada headphone ini guys. Jangan lupa mendapatkan headphone ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakcik dan juga Arili. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Yes. Kita bertemu lagi di channel The Pakcik, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang Jujur aja ya guys. Terima kasih kepada kalian yang terus dukung channel ini sehingga ke hari ini, dan juga kepada teman-teman kita yang baru saja mampir ke channel The Pakcik, kita ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Insyaallah ya kita bakal bikin video yang terkini, terupdate dan juga harusnya sesuatu yang misteri dan juga permintaan kalian. Yes. Guys, saking banyaknya ya zaman ini, bukan saya zaman ini, udah melalui zaman-zaman yang lalu ya, yang mana menggunakan jin pelaris itu memang sebenarnya ada ya. Mungkin kalian juga ada pengalaman yang kayak gini Ya, tetapi guys, kita nggak pernah tahu gimana caranya untuk melihat ataupun tahu tanda-tanda itu guys. yes. Jadi di sini kita ingin mengupas dan juga mereaksi salah satu video daripada channel kesukaan kita, yaitu channel Nadia Omara, yang mana dia akan memberitahu tentang tanda-tanda rumah makan yang pakai jin pelaris. Ya, Tempat kita kalau kan kamu, selalu pergi pengetahuan makan. kamu rasanya kalau tempat makan yang ada pelaris ini gimana? Dia sebenarnya kalau tapi ada feeling macam nggak sedap rasa untuk makan di sana itu. Kemungkinan itu akan ada jin pelarisnya. Di akhir video nanti aku akan bakal ajar kalian satu ayat suci yang bakal kalian pelajari untuk mengetahui dan juga menghindarkan diri kita daripada jin pelaris. Jadi harus nonton video ini sehingga habis Biar nggak biar salah nggak anggap salah guys. anggap. Kita akan melakukan dalam 3, 2, 1, end. Go. Dia melihat ada sosok makhluk bertubuh besar yang lagi ngeluarin air liurnya di atas panci soto itu. Oh. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wow. sudah klik video ini. Seperti yang kalian tahu, kepercayaan masyarakat Indonesia soal hal-hal gaib itu memang sangat-sangat kental ya kan. Salah satunya adalah kepercayaan beberapa masyarakat yang masih percaya dengan penggunaan jasa jin dan setan untuk membantunya. Seperti pesugihan, cari jodoh, penglaris ya kan. Dan masih banyak kasus lain yang melibatkan jin ini untuk menjalankan misi mereka. Dan di video kali ini aku pengen ngajak kalian untuk melihat salah satu penggunaan jasa jin ini, yaitu penglaris rumah-rumah makan. Wih, ada guys. Ada sehingga sekarang nih. Terlepas dari benar atau enggaknya ya Wak ya, tapi hal ini kan timbul dikarenakan ada beberapa kisah-kisah dari narasumber yang mengaku pernah melihat sosok jin penglaris di beberapa rumah-rumah makan Wak. Ada seorang narasumber yang mengaku pada suatu hari dia ini mau beli sate sama ponakannya yang masih kecil tuh Wak. Udahnya pas nyampe di gerobak sate tuh tiba-tiba ponakannya ini nangis, ketakutan gitu. Ditanya lah kan, kok kenapa dek katanya. Terus ponakannya bilang, itu ada kakak-kakak matanya merah katanya gitu. Nah katanya sosok itu tuh dilihat di samping gerobak sate itu Wak. Dan akhirnya karena si tantenya ini takut, pergilah, nggak jadi mereka beli. Selain itu juga ada kisah lain dari seorang pembeli di mana waktu itu tuh dia mau beli ayam goreng yang terkenal rame banget pembelinya di daerah situlah, pokoknya nggak usah aku sebutin. Nah penasaran lah si kawan ini kan, pergilah dia ke sana. Dia belum pernah tuh ke tempat itu. Tapi waktu nyampe di sana dia pesan terus dia makan dan dia mengaku memang rasanya enak kali ya kan. Udahnya karena enak dia memutuskan untuk beli satu lagi nih, mau dibungkus bawa pulang buat keluarganya. Rupanya pas nyampe di rumah Wak, gak enak sama sekali, rasa itu biasa banget. Berbeda dengan apa yang dirasakan di restoran. Dan konon katanya di tempat ayam bakar itu, ayam goreng itu ada sosok jin penglaris berbentuk monyet.
Dan kisah lainnya juga dialami oleh pembeli lain di rumah makan yang menjual soto. Sama juga kisahnya kayak yang pertama tadi, dia pergi ke tempat soto itu bareng ponakannya yang masih kecil ya kan. Nyampe di warung soto itu nangis lagi si adiknya ini. Tapi selain nangis, ponakan ini juga nunjuk-nunjuk ini dandang kuali gedenya soto itu, Wak. Nah, ditanya lah sama si tantenya kan, kok kenapa, kok lihat apa gitu kan. Terus katanya, Wak, ponakannya ini ngaku dia melihat ada sosok makhluk bertubuh besar yang lagi ngeluarin air liurnya di atas panci soto itu. Nah, ini biasanya dikenal dengan jin peludah makanan tuh. Jin Dan selain peludah kisah tadi juga makanan. kalian pasti lihat ada beberapa yang sempat viral tuh akhir-akhir ini di sebuah rumah makan, terus ada poci yang diduga itu salah satu jin penglaris di rumah makan itu. Dan sosok poci itu memang dikenal sosok jin penglaris yang energinya lumayan kuat gitu, Wak. Itu terlepas benar atau enggaknya ya, Wak. Tapi balik lagi, Kejap, maksudnya di sini kalau sekiranya ada jin di kawasan toko itu, jadi kalau makanan itu keluar dari kawasan jin itu, makanan Jadi jadi nggak nggak enak terus. Nggak enak ya. Ada orang bilang kayak gini, makan di tempat itu enak, tapi sampai kalau kita bungkus ya balik ke rumah Nggak enak. kayak gitu, nggak enak. Aku pernah jumpa yang kayak gitu, Pak. Tapi Yang enak di tempatnya aja, tapi udah keluar nggak enak. tapi bukan saja jumpa, tapi macam aku pernah mengalami. Ya, Mengalaminya. di Kalau tempat itu aja yang enak ya. di tempat itu aja enak, tapi udah dibawa keluar macam ini Ya, biar nggak benar enak, rasanya ini. basi kayak gitu, rasanya lain. Rasanya lain, kayak gitu guys. ya kan. Wah. Apa kita lanjutkan dulu? Oke. kisah yang aku Harus juga ceritakan nih tadi pelajarannya. kembali ke diri kalian masing-masing, mau Betul. percaya apa enggak, dan gimana menurut kalian juga bisa komen di bawah. Nah, jin-jin kayak gitu kan cuma bisa dilihat oleh orang-orang yang memang memiliki kelebihan khusus ya kan, Wak. Awak yang matanya lempeng tumpul ini mana bisa lihat ya kan. Tapi, Wak, konon katanya ada beberapa tanda-tanda yang terindikasi Indikasi. memakai jasa penglaris jin, Wak. No. Apa-apa aja? Check it out. Enak jika makan di tempat. Nah, tanda-tanda nih, Pak. Nah, Yang kan pertama, makanannya hanya enak kalau dimakan di tempat. Indikasi warung makan yang menggunakan jin penglaris Cerita ini sebelah sini biasanya ditandai dengan Di luar ya? makanannya itu hanya terasa enak kalau dimakan di situ. Terus kalau udah dibawa pulang, udah nggak enak lagi rasanya, Wak. Gimana Gegara tempatnya beritahu si aku jin nanti ya? penglaris itu kan cuma stay di situ. Jadi ya cuma di situ aja lah kalian ngerasa enaknya. Terus kalau dibawa pulang kan jinnya nggak ngikut balik, Wak. Makanya iya. rasanya nggak enak, katanya. Nah, kalau misalkan ke rumah makan di situ enak, makan bawa pulang juga enak, berarti rumah makan ini nggak pakai jin penglaris, Wak. Which is yang berarti makanan yang disajikan rumah makan itu menyajikan kualitas-kualitas terbaik gitu. Gimana menurut kalian? Komen di bawah. Rasa berubah jika berdoa. Yang kedua, jika kalian berdoa sebelum makan, rasanya berubah total, Wak. Jadi mungkin ada kebiasaan teman-teman yang lupa lah gitu baca doa makan. Mungkin udah Enak saking makanya. sur kali mau ngabisin makanan itu kan, Jadi enak lupa lah ya? kalian baca doa. Makan Saking pertama enak tuh, sur. enak kali ya kan sampai nambah kalian. Karena enak kan pasti kalian memutuskan untuk datang lagi. Udahnya Tapi ada satu cerita itu, kalau mau makan banyak, Ya, jangan baca doa. jangan baca doa dulu, makan dulu. Ya. Oke, sudah last part tuh, oke baru baca doa. Ya, supaya nggak ditemanin setan ya. Oke. Aduh. Lanjut. waktu kalian datang kedua kalinya, kalian ingat untuk baca doa. Katanya rasanya berubah total, Wak. Beda gitu sama yang pertama kali kalian makan. Kenapa? Ya jelas, itu kan bumbu-bumbu dari setan ya kan, yang pasti hanya bisa terkalahkan dengan doa-doa untuk meminta perlindungan kepada Tuhan. Yaudah, hilang mantranya, berubah rasanya, aslinya keluar, Wak. Itulah kenapa dari kecil doa yang paling kita hafal itu doa pendek ya kan, doa makan. Gegara itu, Wak, biar kita ini terlindungi dan terhindar dari pengaruh-pengaruh setan. betul. Gitu. Ruang khusus. Yang ketiga, rumah makan itu memiliki ruangan khusus yang tidak boleh dimasuki oleh siapapun. Warung makan yang memiliki jin penglaris biasanya memiliki satu ruangan khusus yang tidak boleh dibuka dengan alasan apapun kecuali sang pemilik rumah makan itu. Dan ruang khusus ini dipercaya sebagai tempat tinggal jin penglaris ini, dan juga sebagai tempat si pemilik rumah makan ini melakukan ritual-ritual atau jampi-jampi, cenah. Sayangnya memang agak sulit untuk menemukan ruangan ini di rumah-rumah makan karena biasanya sih letaknya sendiri memang sengaja dibuat khusus tersembunyi oleh si
pemilik rumah makan. Jadi jangan tiba-tiba kalian pergi ke rumah makan, terus belum kalian pesan, kalian udah cari, ih ada nggak ya ruangan yang memang nggak boleh dimasukin bang? Ada nggak bang? Ada nggak bang? Jangan. Jangan kayak gitu. Oh, tidak betah berlama-lama. Tidak betah berlama-lama. Iya. Indikasi keempat adalah ketika kita makan di situ, kita bakal merasa nggak betah gitu, Wak. Kayak pengen cepet pulang aja. Kenapa, Wak? Karena dipercaya ilmu hitam itu sedang menyelimuti ruang makan itu, sehingga membuat kita tuh nggak betah berlama-lama ada di situ. Ya namanya nongkrong sama setan, Wak. Mana enak ya kan? Sama Iya, kayak kalian benar nongkrong sama mantan gitu, ha? Nongkrong mau mantan guys. Sama guys. Bila mau balik Balik nih. jauh. Dan yang terakhir adalah tempat cuci piring biasanya terletak jauh dari rumah makannya. Memang hal ini tidak terkesan mencurigakan, tapi itu dikarenakan supaya jin penglaris ini bisa bekerja lebih baik. Jadi misalnya kalau tempat cuci piringnya itu lebih dekat dengan bangunan utama, jin itu jadi nggak fokus gitu, Wak, katanya. Oke, gimana menurut kalian? Komen di bawah. Teori logis. Tapi ya, Wak, jangan semua indikasi-indikasi yang sudah aku sebutkan tadi kalian telan mentah-mentah ya. Ada beberapa teori-teori atau alasan logis dari indikasi-indikasi yang sudah aku sebutkan tadi. Misal tadi yang pertama, enak kalau dimakan di situ sementara kalau dibawa pulang nggak enak. Ini kan bisa jadi karena mungkin satu, kan ada beberapa jenis makanan yang memang nggak enak kalau dibawa pulang. Atau makanan ini emang enak jika langsung dimakan setelah disajikan. Contoh nih ya, kalian beli mie ayam. Mie ayam itu kan kalau kita tinggalin bentar aja ngembang mie-nya kan. Itulah kenapa kalau kita bawa pulang udah terlanjur dingin, Wak, Ya, ngembang, betul. dimakan Secara benyek logika. nggak enak. Ya, secara Terus kayak logika soto tuh kan emang enak langsung dimakan waktu lagi anget-angetnya. Cenah, anget-anget. kalian bawa pulang nggak enak jadinya. Dan Tapi selain harus itu bisa juga diangetin. suasana makan di tempat itu kan vibe-nya tuh lebih seru gitu kan. Kalian juga pasti sering kalau ngumpul sama teman-teman kalian terus pesen nasi padang rame-rame, ayo lah we makan sama-sama. Vibe-nya kan lebih enak kalau dimakan rame-rame gitu. Iya. Udahnya kalian bawa pulang, mana kalian ngekos, mama bapak jauh makan sendirian, suasana tuh jadi nggak enak, Wak. Makanya jadi makanan yang kita makan pun jadi Berarti nggak makan enak. dengan Bisa mantan ya? jadi ya kan? Nah selain itu kan makanan kalau dibawa pulang biasanya diplastikin, di styrofoamin, dikasihin bungkusan nasi kayak gitu. Nah kan kita nggak tahu, Wak, barangkali memang pembungkusnya itu memiliki zat-zat yang akan terkontaminasi apabila bersentuhan dengan suhu-suhu panas, sehingga berpengaruhlah dengan rasa makanan. Iya, benar kan? juga. Makanya beda waktu nyampe di rumah gitu, Wak. Dah, terus ada ruangan khusus yang nggak boleh dimasukin sama siapapun. Itu kan bisa jadi pertama itu memang dikhususkan Tempat- untuk ruangan sekali pemilik tempat restoran, sholat ya. karena Iya. itu ruangan pribadinya, ruang untuk dia beristirahat, atau memang di ruangan itu dia menyimpan barang-barang berharga. Uang restoran ada di situ, uang modal ada di situ. Jadi memang nggak ada orang lain yang boleh masuk selain dia, bisa jadi. Nah, terus kalau misalnya kita ngerasa di sana sumpek gitu, kayak nggak nyaman lama-lama ada di sana, ya kalian tahu kalau tempat rame, Wah, itu biasa ada waiting list ya kan. Pasti kalian nggak nyaman. Aku tuh lebih berpikir kalian nggak nyaman gara apa? Diplototin sama orang-orang waiting list. Iya. Kalian Iya. nggak mau makan, Bilang ya mau ampun, habis lapar, kau emang makan. peka, kalian aja mau dipikirkan gitu kan. Itu mungkin yang membuat kita tuh nggak nyaman, ya oh makan cepat gitu. Dan memang biasanya rumah-rumah makan ya, ini rumah makan yang bukan kafe. Ya datang ke sana emang cuma untuk makan, bukan untuk berlama-lama. Selesai makan bayar balik ya kan. Bukan Dan untuk juga nongkrong. bisa jadi karena saking ramenya oksigen pada dihirup sama orang-orang itu, kekurangan oksigen, kalian sumpek, makanya nggak betah lama-lama di situ. Dan yang terakhir tempat cuci piring yang jauh dari bangunan utama. Mikirnya gini aja, itu tempat cuci piring, tempat pembuangan sisa-sisa makanan yang ada di Iya. piring-piring ya kan. Kalau berada dekat dengan bangunan utama, biasanya sisa-sisa makanan yang sudah terkontaminasi dengan Orang udara kan pasti lalat, mengeluarkan kayak bau yang tidak enak, Wak. Yes. Itu bisa ngurangin selera makan orang-orang yang ada di situ. Makanya dibuatnya agak jauh supaya pengunjungnya tidak mencium aroma-aroma yang tidak sedap. Bisa, Wak. Bisa. Jadi jangan semua ini kalian telan mentah-mentah aja, Wak. Wah, Jangan ini tempat-tempat dia rumah juga makan racun, dia mentah-mentah juga rame, madu nih ya. Terus kalian pikir ada pakai jin penglaris apa segala macam. Coba Ini pikir jahat logika aja. ini. Yang jelas supaya aman, berdoalah dulu sebelum makan, Wak. Betul. Ya. Dia yang beri Oke, soalan, Wak, dia jadi juga itu yang tadi beri jawaban. beberapa Mbak Nadia indikasi-indikasi ini, wah, pintar rumah-rumah banget. makan yang konon menggunakan jasa jin penglaris. Gimana menurut kalian? Kalian bisa komen di bawah. Ada nggak di antara kalian yang pernah melihat sosok-sosok jin penglaris ini di tempat makan? Atau dari kalian juga pernah merasakan indikasi-indikasi yang aku sebutkan tadi? Atau mungkin ada beberapa indikasi-indikasi yang lain soal keberadaan jin penglaris ini di rumah-rumah makan, Wak? Komen di bawah. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Aku jadi Mantap lapar. kali, Mas, ini Mbak ya. Nadia. Kalau kalian Kami suka pun jadi videonya, lapar klik like-nya. nih. Jangan lupa komen di bawah untuk ide-ide dan saran-saran banget untuk nih, video soalnya. selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya biar kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa Yes. untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi Siap. menarik dan menegangkan Siap. dari channel aku, Wak. Cakep.
Terima kasih buat Mbak Nadia Omara atas penjelasan, dia mengkagetkan kita, dia juga yang bagi solusinya juga, dia bagi juga. Ya, Kena dia balik juga- ke diri kita, dia guys. dia juga yang bikin soalan, dia juga yang bikin jawabannya. Kita Iya. pengen cakap, mungkin dia udah diberinya jawaban guys ya. Sebelum kita menghujat, dia udah tahu apa yang bakal kita hujat kayak gitu ya. Mantap kali. Tapi di sini guys, aku pengen mengajarkan kalian kalau macam yang pokoknya sebenarnya namanya makan itu kita harus baca doa. Iya, sebelum makan. betul-betul. Kita udah diajarin ya. Seperti kalau kita melihat makanan ya, kita melihat makanan, melihat sebenarnya ya. Doa yang kita diajarin dari sekolah itu selalunya seperti ini ya kan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Amin. Sebenarnya itu doa untuk kita melihat makanan guys. Tapi apabila kita menyuap, kita cukup dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma berkatilah ya. Nah, gitu. Baru kita makan. Tetapi kalau kita sebenarnya was-was ataupun ya kita harus percaya juga tempat-tempat kayak gini ini memang ada pelaris-pelarisnya, memang ada gitu. Kita baca 5 bismillah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahillazi la yadurru masmi syai'un fi ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Gitu kita baca 5 bismillah tadi ya. Kalau kalian nggak tahu apa yang aku bilang tadi ya bisa diputar kembali Iya, kayak gitu betul, sampai betul, hafal ya guys. Gitu guys. Jadi kalau namanya tempat-tempat makan kayak gini memang ada, tetapi sebenarnya untuk melarikan ya semua segala itu adalah doa. Kita harus percaya ya Allah melindungi kita. Betul. Maksudnya sentiasa kuatkan semangat kita juga. Mm-mm, Gitu. benar. Tapi saranan untuk Wak jangan dikasih foto hantu tuh, guys. Kaget kita. kaget aku tadi Aduh, guys. oi. Iya. Itu Tapi sekali sebenarnya ya. guys namanya anak kecil ya memang mata mereka itu ya mereka Tidak belum ada ditutup, apa-apa. guys. Tidak ditutup Ya, hijabnya. hijabnya masih lagi terbuka. Jadi ya pastinya kalau anak kecil ini memang nampak yang kayak gitu aja guys ya. Betul, betul, Yang betul, betul. menakutkan apa semua memang ada ya. Dan juga sebenarnya kita ini haruslah selalu berpikiran positif ya. Kalau namanya tempat itu enak ya enak ya. Nah, kalau udah baca doa enak juga apa semua enak ya, tetap tempat itu enak. Jangan difitnah guys, itu bisa jadi satu keburukan buat kita lagi ya. Jadi dosa buat kita lagi. Aduh, bagus-bagus dia tidak menggunakan Iya. pelaris, kita bilang itu ada pelaris. Nah, Iya, Jadi karena satu dia memang fitnah enak sudah, guys. masakannya, air tangannya bagus, jangan dituduh-tuduh kayak gitu ya. iya. Kita bisa nampak tuh guys, yang pakai pelaris sama enggak kita bisa nampak, sumpah. Bisa Pasti dirasakan di dalam kalian jiwa. bisa, Cep. ya. Kak, Energinya itu ah. pasti ada ya. Betul, betul, Pasti betul, ada. betul. Nah. Wah. Jadi guys, terima kasih yang udah nonton video ini sehingga habis. Terima kasih juga Mbak Nadia ya, mohon reaksi, semoga bisa mendapat manfaat kepada semua juga ya. Pokoknya di sini ya sebaiknya kita haruslah berdoa. Iya, Ya. betul. Alhamdulillah, insyaallah. Mm-mm. Wah, bagus ya. Ini merupakan Iya, apa benar. satu memberi kita satu pola pemikiran juga lah, sama ada untuk secara logika ataupun secara ilmiahnya begitu. Iya, Ah. benar guys. Jadi mungkin itu saja untuk kali ini ya, Baci Ya, ya. itu sebenarnya berdua sekiranya Anda dari seberang video untuk di Resti just komen video beserta dengan ini, dan insya Allah kami akan coba yang terbaik untuk untuk memberikan Anda yang terbaik, guys. Iya. Mungkin itu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum. Bye.